usai dapat sembako di acara relawan Ganjar. Puluhan abang becak di Medan antusias jumpai Anies. Insya Allah Anies Presiden 2024. Jadi ini kita lagi ngomong tentang model-model kampanye yang bodoh. Bukan kita pro Anies, kita juga akan tuntut Anies 0% apa enggak Anies, walaupun udah didukung oleh sekuler kan, begituan. Tapi terhadap Ganjar itu saya kasihan sebetulnya tuh. Jadi Ganjar mesti rubah tim suksesnya karena bodoh. Yang paling penting adalah begini. Sesuatu itu apakah berlangsung secara genuine atau digerakkan dengan nasi bungkus, itu yang paling penting gitu. Jadi kalau digerakkan dengan nasi bungkus, ya orang datang, itu namanya dimobilisasi. Tetapi apakah relawan dengan muncul dengan luar biasa? Kalau dikasih nasi ya wajar lah, namanya orang manusia lapar kan. Tetapi kalau dikasih uang dan lain sebagainya, itu namanya digerakkan, ya dimobilisasi. Mencari pemimpin, ya jelas rekam jejaknya, jelas track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris, saya mau tanya, dari mana duitnya? Bisa terbentuk hampir di semua provinsi, dari mana duitnya? Biasanya di Partai PDI Perjuangan ini memang ada bantuan yang sifatnya bergotong royong. Kita sama-sama menolong. Tapi kalau kita memberi tidak perlu dilihatkan pada orang lain dan tidak perlu diunggah. Dalam konteks ini saya masih meyakini bahwa masa Anies itu masa yang tidak dimobilisasi. Why? Sederhana, ya. Orang itu kompak kalau dia berjuang, memperjuangkan sesuatu, kemudian ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dia sudah berkuasa biasanya nggak kompak karena pembagian kuenya nggak rata. Puluhan abang becak memakai kaos bergambar Ganjar Pranowo terlihat ikut meramaikan kedatangan Anies Baswedan di Istana Maimun di Medan. Usut punya usut, ternyata abang becak tersebut baru saja menghadiri acara di lapangan sepak bola Asrama Widuri Medan Amplas, Kota Medan. Acara yang diselenggarakan oleh Ganjar Millennial Center atau GMC Sumatera Utara itu juga membagikan sembako. Kita nggak boleh menolak rezeki bang. Tadi suruh kumpul mau dikasih sembako ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimun mau lihat Pak Anies, kata Ucok penarik bentor asal Jalan Karya itu. Ternyata kawan-kawan juga punya niat yang sama. Jadilah kami ramai-ramai kemari, lanjut Ucok. Pak Anies itu betul-betul bisa membereskan permasalahan di Jakarta. Kita kasih kesempatan untuk menangani NKRI ini bang. Insya Allah Anies Presiden 2024. Pungkas ayam 4 anak itu saat ditanya mengenai sosok Anies Baswedan. Menurut pantauan di lapangan, warga Medan tumpah ruah membanjiri jalanan mulai dari Masjid Raya hingga Istana Maimun. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengaku merasa nyaman datang ke kota Medan. Ia pun mengungkapkan bahwa kota Medan ibarat kampung halamannya sendiri. Tadi pagi tiba di Medan, rasanya seperti tiba di kampung halaman sendiri. Rasanya seperti ke tanah yang sering sujud sehari-hari, ujar Anies Baswedan saat silaturahmi bersama ulama di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Anies tak menyangka ribuan masyarakat menyambutnya saat tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang hingga di Masjid Raya Kota Medan. Insya Allah itu menggambarkan ikatan hati, ikatan cinta karena Allah, ucap Anies. Dalam kesempatan itu, para ulama membekali Anies dengan 3 nasihat. Di antaranya diminta untuk selalu bersyukur. Kemudian Anies diminta untuk tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah, dan tidak menggantungkan segala urusan kepada siapapun kecuali Allah. Nasihat itu akan saya ingat dan akan saya jadikan bekal. Apalagi tadi ayat Al-Quran tentang syukur atas nikmat itu dibacakan, terang Anies.